Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Saran Pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 23 Mei 2023 bersama saya Apriani Dorcas Rambu Atahau. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari kitab Kolose 3 ayat yang 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya memberi judul Integritas Pengikut Kristus. Pemberitaan kasus korupsi di berbagai media tidak pernah reda. Meskipun pemimpin negara berganti dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah peluang korupsi, namun tetap saja ditemukan pemberitaan terkait korupsi. Integritas nampaknya makin sulit ditemui dalam dunia kerja saat ini. Pengertian integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai integritas berarti suatu kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus ikhlas, jujur. Integritas dalam Perjanjian Baru berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Berdasarkan definisi itu, maka pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki kesatuan dalam kata dan perbuatan. Terdapat konsistensi dalam tindakan karena senantiasa melakukan segala sesuatu dengan jujur dan tulus. Dengan demikian, pribadi yang berintegritas akan menampilkan wajah yang sama. Tidak ada tempat bagi kemunafikan bagi mereka yang berintegritas, karena adanya ketulusan yang menjadikan hidup mereka seperti kitab yang terbuka. Pribadi yang berintegritas akan memiliki karakter yang kuat dan memancarkan kewibawaan. Mereka memiliki kepercayaan tinggi karena berakar dari nilai kehidupan dan sistem moral yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Mereka akan berupaya mempertahankan kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan berupaya menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Persaingan dalam dunia kerja dan mentalitas instan serta perilaku hedonisme akhir-akhir ini telah menjadikan integritas sebagai hal yang sulit dijalankan dalam dunia kerja. Berbagai jalan pintas dilakukan untuk bisa mencapai kesuksesan kerja menurut indikator dunia, termasuk mengorbankan integritas. Pertanyaannya, bagaimana dengan pengikut Kristus dalam dunia kerja? Masihkah mampu mempertahankan integritas dan dapat menjaga fungsinya sebagai garam dan terang di lingkungan kerjanya? Ataukah garam itu sudah menjadi tawar sehingga tidak ada gunanya lagi? Mestinya sebagai pengikut Kristus yang menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, demikian pula sebagai umat yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal, hidup umat Kristen berpadanan dengan Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai ciptaan baru, Filipi 2 ayat 12-13 menghimbau pengikut Kristus untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar karena Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Melalui kuasa Allah, kita dimampukan menjadi orang yang berintegritas. Pengikut Kristus mestinya dikenal karena kejujurannya,
ketulusannya, dan kewibawaannya. Karena menyadari bahwa dalam bekerja yang dilayani adalah Allah, bukan manusia, sehingga apapun yang terjadi adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup manusia. Namun, menjadi pribadi yang berintegritas memiliki berbagai tantangan. 1 Petrus 3 ayat 13-18 menyemangati kita. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Kristus membawa kita kepada Allah. Kristus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup berintegritas sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus. Meskipun tidak mudah dan akan menghadapi berbagai tantangan, namun dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjaga integritas kita. Tetap semangat dalam mengupayakan integritas bekerja sesuai 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sebelum kita mengakhiri Saren pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk teladan-Mu dalam hal integritas, ketulusan, kejujuran. Kiranya Tuhan sendiri menyertai kami untuk mempraktekkan integritas itu di dalam pekerjaan kami, agar melalui pekerjaan kami nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan teruslah memegang teguh integritas dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin.